Okay, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Minan Ahmad Official ya teman-teman. Setelah kita ke Pantai Pasir Putih, Pasetran, Gondomayit, kita mau ke Pantai Pudak teman-teman. Salah satu pantai yang lagi hit akhir-akhir ini. Saya penasaran juga mau ke sana. Kalau di mapnya sih jaraknya dari Pantai Pasir Putih ini sekitar 10 kilo teman-teman, ke arah barat. Nanti bakal lewat JLS Blitar, sekaligus kita biar tahu bagaimana JLS nya di Blitar kayak gitu. Kalau di Pantai Pudak ini udah beda desa teman-teman, nggak kayak di Pasir Putih sama Tambarrejo, itu kan masih dalam lingkup satu desa yang sama, yakni Desa Tambarrejo. Nah kalau di Pantai Pudak ini namanya desanya kalau nggak salah sih teman-teman Ngadipuro, kalau nggak salah namanya. Nanti lebih jelasnya kita lihat aja waktu sampai di sananya seperti itu. Sekarang jam 9 teman-teman, saya kira cukup untuk penutupan hari ini Pantai Pudaknya sebagai penutupan. Ini exitnya. Keluar dari Pantai Pasir Putih, Pasetran, Gondomayit teman-teman. Nah ini kalau ke kiri kita balik lagi ke Pantai Tambak. Untuk ke Pantai Pudak kita ambil kanan ya teman-teman. Sini ibunya mau ke sini. Nah ini yang disayangkan, jalannya rusak teman-teman. Sebenarnya bisa sih kalau mau balik ke kiri, kita nanti dari Pantai Tambak nanti kembali lagi. Waktu saya start dari Pantai Tambak kita ke JLS itu langsung ambil kiri, nggak perlu ambil ke arah Pantai Tambak. Kalaupun teman-teman pengen langsung ke Pudak ya, jadi waktu masuk ke JLS itu langsung ambil kiri masuk ke JLS, jangan lurus. Kalau lurus ke Tambak. Nah kalau teman-teman emang dari Tambak kemudian continue ke Pasir Putih terus mau ke Pudak, ya lajurnya ini lewat sini. Nanti ini tembusnya ke JLS yang saya maksudkan tadi teman-teman. Jadi ketemunya nanti sama, cuma bedanya kalau lewat lajur JLS itu langsung ke Pudak, tapi kalau lewat sini kita bisa ke Tambak sama ke Pasir Putih dulu kayak gitu. Ini sih parah sih teman-teman lajurnya. Saya sarankan buat teman-teman jangan ikutin saya ya. Kalau misal dari Tambak lebih baik balik lagi ke pintu masuk JLS nya daripada lewat sini, soalnya rusak parah sih ini jalannya. Ini sih sayang kalau pakai mobil lewat sini, terlalu rusak jalannya. Aduh.
masih sama teman-teman, lajurnya masih rusak. Ini harusnya direnov sih menurut saya jalur ini, karena mempengaruhi wisatawan juga. Ketemu cor cuma sedikit, habis itu makadam lagi. Perlu teman-teman ketahui bahwa Kecamatan Wonotirto ini bukan kecamatan paling ujung ya dari Kabupaten Blitar, karena masih ada Kecamatan Panggung-Rejo. Di situ ada Pantai Pehpulo, Pantai Serut, Pantai Serang. Jadi masih ke timur lagi itu masih Blitar. Mungkin untuk pantai-pantai yang ada di Kecamatan Panggung-Rejo akan saya record lain waktu ya teman-teman. Kalau langsung maraton gitu terlalu berat sih menurut saya. Nah, udah ketemu jalan cornya. Ini jalan mau masuk ke JLS nya teman-teman. Kalau sini udah bisa nafas lah. Nah, cocok. Tuh JLS nya kelihatan kan. Masuk ke JLS Blitar sambil kita cari tahu kayak gimana JLS nya. Ini kalau lurus kemana ya? Ini kalau ke kiri teman-teman yang saya tunjukkan, saya berangkat dari Tambakrejo kemarin. Nah, itu kalau langsung masuk JLS tembusnya ya sini. Pantai Banteng ada panahnya, belok kanan Pantai Banteng. Ini untuk lajurnya sepertinya masih makadam seperti itu teman-teman. Jadi di samping JLS di Blitar ini ada beberapa pantai, kayak di Tulungagung sih ada Molang, ada Pacar, ada Kelinci. Hanya Tambakrejo sama Pasir Putih sih yang nggak kelewatan jalur JLS. Kalau yang langsung dari JLS ke pantai yaitu tadi Pantai Banteng, Pantai Budak, Pantai Serut, Pantai Serang. Ini rencananya saya mau cari tahu titik habisnya lajur ini teman-teman, apakah udah tembus sampai Malang atau belum, tapi lain waktu, nggak hari ini. Karena kalau hari ini nanti terlalu letih, karena besok harus kerja situ. Mulus ya teman-teman, dan relatif sepi sih untuk JLS Blitar ini. Tapi untuk segi pemandangannya masih bagusan JLS Sinendelodo sih menurut saya. Praktis di sini kan cuma bebatuan gitu. Untuk konturnya naik turunnya nggak begitu curam. Depan kita lewat jembatan
jembatan, nggak tahu ini jembatan apa ya. Pelan-pelan aja, di depan kayak ada pembangunan sih. Oh, pengaspalan ulang ya teman-teman. Nah, ini ada semacam muara. Biasanya kalau ada muara sih ada bantainya sih, biasanya. Oh, jadi JLS nya belum sepenuhnya selesai sih teman-teman, karena tadi ada beberapa pekerja. Ini ada papan apa nih? Pantai apa kui Jebring, pantai Jebring teman-teman. Aksesnya masih bebatuan, nggak ritek, males. Kita langsung ke Pudak aja, yang jelas-jelas viralnya sih bagus. Coba kita lihat langsung. Jadi setelah Banteng, Pantai Jebring, lalu kita lihat apa ada apa lagi. Ini ada semacam lajur ya teman-teman, mungkinkah itu ke pantai? Nah, bisa teman-teman lihat ya, dari segi pemandangannya menurut saya memang lebih bagus JLS Tulungagung. Kalau di sini terkesan nampak gersang gitu loh. Dan tepian batanya itu enggak dikepras secara rata gitu. Nah, di depan ada banyak warung-warung ya, nggak tahu ini apakah semacam JLS View itu, tapi view-nya yang mana? Ini sih kalau di JLS Blitar ini dia nggak mepet ke pantai, jadi nggak kelihatan lautnya gitu loh. Beda sama yang di Tulungagung kan kita langsung kelihatan pantainya, sama di Pacitan juga gitu. Kalau di Blitar ini mirip-mirip sama yang di Trenggalek sih. Jadi kanan kirinya itu tebing. Nah, ini pantai apa ini? Songgolangit Asap. Wah, lah itu mobil sampai munggah rono. Wes, enggak lah. Nggak ada wisata lagi ya teman-teman. Dan mobil pun bisa masuk tadi. Tapi lajurnya masih bebatuan. Kalau saya terus terang ingin ke Pudaknya, jadi yang lainnya saya skip dulu. Next kalau kesini lagi kita bisa mampir ke pantai-pantai yang udah kita lewatin tadi.
duaan lagi teman-teman. Nah ini semacam muara juga, itu ada pantainya. Pokoknya ya pantai ini. Oh ya iya sih. Dan di sini sinyal nggak ada ya teman-teman. Saya pakai provider Indosat, sinyalnya hilang. Kita pelan aja dulu. Ini di depan ada tulisan deh. Nah ini Pantai Serit Watu Sewu teman-teman. Ini kayaknya udah lumayan dihidupi ya untuk wisatanya. Kayaknya bagus sih. Tapi kita skip aja lah. Saya penasaran sama kudanya. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman, meskipun jalannya sepi, cuma kecepatan anginnya di jalur ini lumayan kencang. Ini kayaknya kelewatan sih saya. Saya nggak lihat map teman-teman, akhirnya kelewatan. Ini malah sampai ketemu mana ini? Simpang 3 ini. Gak apa-apa lah, sekaligus kita biar lihat lajur JLS nya. Nah ini sampai di Simpang 3 ini teman-teman. Ini kalau ke kanan ke Pantai Serang, kalau ke kiri ke pantai ke arah Blitar. Sampai sini JLS nya habis teman-teman. Cuma sampai sini ya. Jadi ini judulnya Keblabasan teman-teman. Tapi kayaknya tadi saya nggak nemuin ada papan nama ke Pantai Puda sih, atau memang nggak dipasang ya. Coba kita kembali ya, soalnya sinyalnya itu hilang teman-teman. Jadi otomatis mapnya berhenti.
baterainya habis teman-teman. Masuknya ini teman-teman, Pantai Pudak. Oh, yang saya baca tadi yang bawahnya teman-teman, Songgolangit. Ini lajurnya, wah ngeri sih. Lajurnya kayak gini teman-teman. Ini pikirkan ulang sih buat teman-teman yang takut sama lajur yang curam-curam. Lajurnya kayak gini ke Pantai Pudak. Tapi saya tadi jumpai mobil teman-teman, bisa. Jadi tetap tergantung pilotnya sih, berada di ketinggian kita ini. Bagus, mirip-mirip lumbung sih untuk tebingnya. Kalau dibilang mobil bisa-bisa, cuma kalau pas papasan ini rada susah sih, harus turun satu. Kalau pas tepiannya ada tanahnya sih bisa-bisa aja, kalau pas ngepres kan ya susah juga. Apik gitu. Penutupan kudu sing penting. Ya umum lah jalan ini. Ini saya tebak retribusinya enggak 5.000 sih, ini enggak mungkin 5.000, soalnya pembangunannya seperti ini.
ini sih. Oke. Masuknya per orangnya 10 sama parkirnya 5.000. 15. Mas. Amit. Terima kasih. Iya, Mas. Lek malam buka tuh Mas? Gimana? Lek malam buka? Kafenya atau Pantainya Mas? buka, Mas? Buka Mas ya. Oh iya ya. Karena kadang ada yang ngecat juga di sini. Oh, oke. Makasih Mas ya. Mas. Nah, untuk tiketnya ini teman-teman, nampak tidak tuh, tiketnya per orang ya 10, terus sama tadi sebarnya gak 10 teman-teman, tapi 15, yang 5.000 parkir atau apa gitu loh masnya bilangnya. Ya udahlah, masih kategori wajar sih, karena udah pernah bayar 25 di Midodareni. Jadi kalau masih di bawah 25 ya berlakunya murah aja lah. Karena Midodareni 25 pun kita bayar kayak gitu, meskipun dalam hati gak mindo lah. Sedikit info tadi dari masnya, kalau saya kan tanya apakah malam buka untuk pantainya, kata masnya buka karena biasanya ada yang ngegame juga kayak gitu. Nah ini tempat parkirnya belok kiri ya, motor mobil belok kiri semua. Nah, ini ada semacam tangganya, nanti kita naik aja. Welcome to Pantai Pudak. Wah jos sih, kita nyari parkir dulu, kayaknya kalau di sini lebih enak sih. Sampai di Pantai Pudak. Oke, masih di Minan Ahmad Official ya teman-teman. Kali ini saya berada di Pantai Pudak. Ini nampak depan masuk di Pantai Pudak seperti ini teman-teman. Untuk tiketnya 15.000. Saya ulangi lagi ya, bentar. Nah, tiket masuknya di sini terasa 10, tapi tadi masnya bilangnya sama parkir 5.000 kayak gitu. Kita iyain aja lah. Nah, ini ada tangga untuk naik. Apa kita ekspor ke sana langsung naik dulu aja ya, mungkin ya. Karena kita arahnya dari sini. Itu ada mobil juga. Jadi mobil bisa masuk sini. Tapi tergantung sopirnya juga sih. Nanti saya bilang bisa, ternyata terlalu sulit untuk teman-teman yang memang skillnya gak pernah di pegunungan. Nah, kita naik dulu. Saya penasaran apa yang ada di atas sana. Ini mengingatkan saya pada Pantai Serau teman-teman. Waktu di video sebelumnya di Pacitan. Ini kayak gini, tapi nggak setinggi ini naiknya. Buat teman-teman yang memang nggak kuat naik, ini juga ada talinya sih. Ini nanjaknya lumayan tinggi, jadi pertimbangan stamina teman-teman juga. Tapi sistemnya ini enggak tangga teman-teman, jalan lurus kayak gini. Jadi untuk turunnya saya sarankan jangan lari ya teman-teman, karena itu bahaya. Jalan kaki aja pelan, yang penting sampai. Wah, mending sih. Tuh, udah nampak ya. Di atas semacam ada tempat nongki, teman-teman. Nah, terus di sini
Ini pemandangan pantainya. Maaf kalau getar. Aku menggeh-menggeh bolo. Mbak aku ini merontok. Tuh. Ini penampakan dari atas Pantai Budak ya teman-teman. Bisa kita tadi naik. Kalau dari atas bagus sih. Kalau dari bawah view-nya cuma dikit. Nah, kalau ini spot fotonya banyak teman-teman. Dan di sebelahnya masih juga proses pembangunan. Jadi masih akan diperbaharui lagi. Ada peringatan ya. Satu dari 10 surga di Ngadipuro. Ngadipuro adalah nama desa yang ada di Pantai Budak. Di bawahnya jangan ambil apapun selain gambar. Sudah peringatan yang cocok sih menurut saya, karena memang kalau di alam bebas ini jangan sembarangan. Oke, lanjut kita sambil jalan aja mengitari lingkup dari Pantai Budak ini. Ada semacam balai juga. Ini buat pertemuan sih. Hari Sabtu ini pukul lumayan terik teman-teman, 9:30. Lumayan ramai. Itu datang berdatangan lagi pengunjungnya. Yang viral tuh di sini teman-teman, lokasinya. Nih tak kasih tunjuk ya. Yang dia upload di TikTok gitu. Nah, spotnya di sini. Tuh, ini kalau sore sih mantep sih. Tuh, bagus kan? Ini udah kayak di mana ya? Yang di Pacitan itu apa ya namanya? Pantai Kasab. Mirip-mirip. Tapi masih bagus Kasab sih. Juga ada semacam tempat itu. Kalau datangnya siang kayak saya ini terik, nggak bisa nikmatin suasananya. Tapi kalau sore saya jamin bakal nyaman sih. Cuma ini udah masuk musim penghujan, jadi kalau datang sore ya musola pun ada di atas, jadi nggak perlu takut bingung kalau udah ke atas mau sholat nanti gimana. Kerannya juga ada. Tapi yang ada di atas ini tempat duduknya terbatas teman-teman, jadi saya sarankan kalau kesini jangan hari Minggu ya, daripada nanti nggak kebagian tempat sih. Nah, ini dan nyala, airnya pun nyala, jadi fasilitas full lengkap, bagus lah.
ada jalan turun ya teman-teman. Kalau mau yang bagian sana turunnya lewat sini. Itu pun kalau teman-teman berani sih. Ini turunnya agak curam teman-teman, jadi usahakan jangan berlari ya teman-teman, karena bisa terpleset. Ini harusnya dibikin garis-garis itu sih untuk jalannya biar nggak licin. Ini kalau hujan posisi rindang kayak gini gampang tumbuh lumut teman-teman, bikin licin. Itu udah diantisipasi pakai tali seperti ini teman-teman. Akhirnya kita turun. Nah ini kalau dari sudut pandang dari dasar ya teman-teman. Kan tadi saya recordnya dari atas tuh, sekarang dari bawah. Pantainya sangat bersih teman-teman, karena memang tergolong pantai baru juga. Dan ini buat main bisa banget sih. Pantainya luas dan uniknya nggak terlalu menjorok, jadi masih bisa banget buat bermain. Bersih. Warna air lautnya pun juga biru, meskipun nggak sebiru di Pacitan ya, tapi ini sudah tergolong biru kok.